I tried so hard and got so far. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 121 ditakdirkan untuk tidak menjadi milikku. Bibi Mary juga mulai sibuk mempersiapkan bubur kacang hijau dan makanan ringan untuk anak-anak pada siang hari. Setelah tiba waktunya, Christopher akan pergi ke sekolah untuk menjemput anak-anak yang sudah makan siang di sekolah, seperti seekor induk ayam yang menjemput anak ayamnya, membawa sekelompok anak kecil dengan baris berbaris pulang ke rumah sewa yang dia tempati sekarang, bahkan membujuk dan membohongi mereka agar membuat mereka menurut dan tidur siang dengan baik. Setelah menunggu mereka bangun, dia memberikan bubur kacang hijau dan makanan ringan kepada anak-anak itu, lalu mengantarkan mereka ke sekolah. Malam hari ketika pulang sekolah, Christopher masih harus pergi ke sekolah untuk menjemput beberapa anak yang dititipkan seharian penuh, untuk membawanya pulang, makan, dan dengan sabar mengawasi mereka mengerjakan tugas sampai selesai, dan sampai orang tua mereka datang untuk menjemput mereka pulang, pekerjaan seharian ini baru dianggap sudah selesai. Di depan anak-anak dan orang tua mereka, dia akan dengan hormat dipanggil dengan sebutan Guru Christopher. Mungkin, Guru Christopher muda ini tidak lama lagi akan ke luar negeri untuk menjual perangkat lunak. Meninggalkan rumah Guru Christopher, aku mengendarai motor lalu di jalanan yang ramai aku menemukan Elina. Dia tidak memakai rok panjang, dan malah memakai celana jeans, yang sedikit ketat, menunjukkan kakinya yang lebih panjang dan bahkan lebih terlihat proporsional. Atasannya dia mengenakan kaos putih dengan gambar Mickey Mouse, kepalanya mengenakan topi jerami putih yang tidak tahu dia beli di mana, dan sebuah tali biru diikatkan berbentuk pita di atas tepi topi, keseluruhannya terlihat sangat segar dan juga cerah. Aku menghentikan motorku di tepi jalan yang berjarak jauh 10 meter darinya, dan diam-diam memperhatikannya. Dia tidak menyadari kehadiranku, hanya sambil makan es krim, dan sambil berjalan perlahan-lahan, kadangkala dia berjalan masuk ke toko yang ada di tepi jalan dan melihat ini lalu melihat itu. Aku tiba-tiba merasa, dia yang seperti ini barulah dia yang sebenarnya. Dan Direktur Elina yang sombong dan dingin yang berjaga jarak jauh dengan orang, hanyalah syarat dalam pekerjaannya saja dan sebuah kepura-puraan di tempatnya bekerja. Aku lebih suka dia yang sekarang. Tidak lama kemudian, Elina berjalan sampai di sampingku, dan juga masih tidak menyadari keberadaanku. Saat dia hendak melewatiku dengan cepat, aku tidak bisa menahan diri lalu berkata, "Cewek cantik, kamu sangat cantik, maukah kamu pergi denganku untuk mencari angin segar?" Elina tercengang, berbalik dan setelah melihatku, dia menutup mulutnya sambil tertawa. Tapi dalam sekejap, dia berkata, "Tidak baik." Lalu, dengan bangga dia mengangkat topi putihnya, berbalik badan dan melanjutkan menggigit es krimnya, dengan santai dan bebas berjalan ke depan. Banyak orang di jalan yang mendengar perkataan menggodaku kepadanya, dan juga mendengar perkataan Elina yang berkata, "Tidak baik," dan tiba-tiba, ada beberapa wanita yang sambil menutup mulut mereka dan tertawa, dan juga ada banyak orang yang menggunakan tatapan merendahkan memandangku. Aku tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia pasti sengaja melakukannya. Dalam keputusasaanku, mau tidak mau aku langsung bergegas menghampirinya dari belakang dan berkata, "Mau pergi ke taman lihat ladang bunga tidak? Di sanalah tempat dasar dari bunga melati China." Elina kali ini baru berbalik, dan menutup mulutnya sambil tertawa, mengangkat kakinya dan duduk langsung ke atas motor. Lalu, dalam ekspresi tercengang orang-orang aku menyalakan motor dengan suara derayan motor dan mengendarai motor ke arah pulang ke rumah. "Marah ya?" Melihat aku yang tidak bersuara, Elina tiba-tiba bertanya. "Kamu berpikiran terlalu jauh, aku tidak semudah itu untuk marah." Hihihi, barusan semua orang di jalan memandang dengan tatapan yang sangat lucu. Direktur pemasaran yang bermartabat, ternyata masih kekanak-kanakan seperti anak kecil. Aku hanya seorang wanita itu saja. Perkataan dia ini aku tidak membantahnya. Cuaca di kota bagian selatan di bulan kelima ini sudah sangat panas, matahari di siang hari juga sama panasnya, tapi di sepanjang jalan yang terlihat ada bunga melatinya selalu saja terlihat banyak penanam bunga yang sedang menggunakan bambu ataupun daun untuk menghalangi matahari. Musim berbunganya bunga melati sudah tiba, para penanam bunga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kuncup bunga melati yang bagus dan bulat-bulat yang baru tumbuh ini untuk dijual dan mendapatkan uang, dan juga cuaca dengan sinar matahari yang cerah, harga penjualan bunga melati akan lebih mahal sedikit, karena bunga yang sudah dipetik kandungan kadar airnya sedikit, kualitasnya lebih bagus. Jadi, seluruh penanam bunga yang menanam bunga melati semuanya terkena sinar matahari dan memiliki kulit yang agak kecoklatan, tidak peduli dia itu laki-laki ataupun perempuan, termasuk ayah dan ibuku. Elina tampaknya tersadar sesuatu, di tengah perjalanan dia bertanya, "Roman, ayah dan ibu sekarang apakah berada di ladang bunga memetik bunga?" "Ya, harusnya sih iya, kalau tidak matahari di sore hari sangat besar, bisa terkena sinar matahari yang lebih parah."
sangat bekerja keras ya, kalau begitu kita tidak jadi pergi ke tempat dasar tumbuhnya bunga melati lagi, pulang dan bantu ayah dan ibumu memetik bunga saja, lagi pula semuanya sama adalah sebuah ladang bunga, dan juga aku merasa memetik bunga juga sangat menyenangkan. Aku agak terkejut, sangat sulit, matahari sangat terik, kulit putih lembut seperti kamu ini dalam sekejap akan terbakar karena terik matahari. Tidak takut, aku sudah membawa krim tabir surya, ayo pergi, cepat pulang. Sebenarnya alasanku pulang ke kampung halaman, selain ingin mencari Kelvin Wu, poin paling penting adalah ingin menemani orang tua, membantu mereka melakukan pekerjaan pertanian. Aku tahu betapa sulitnya bekerja di bawah sinar matahari yang sangat terik dan membakar ini di sebuah ladang bunga sampai berkeringat dan mengalir membasahi tubuh, memetik satu persatu bunga hingga cukup sampai 10 lusinan bunga melati ini tidaklah mudah. Karena Elina tidak ingin pergi bermain, dan malahan ingin pergi membantu ayah dan ibuku memetik bunga, aku secara otomatis tidak akan menolaknya, meskipun aku sudah jelas tahu kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kembali ke desa, aku melewati beberapa orang yang dengan pandangan penasaran melihat, lalu ketika sampai pada depan pintu rumah yang ladang bunganya ada tepat di sebelah jalan, terlihat ayah dan ibu ternyata sedang memakai topi dan sedang sibuk di ladang bunga. Mendengar suara motor, mereka pada saat yang bersamaan mengangkat kepala, dan langsung mengarah ke jalan lalu tersenyum padaku dan Elina. Kenapa pulang, bawa Elina pergi main sana, kata ibu sambil memegangi topi daun bambu. Bibi, aku kesini untuk membantumu memetik bunga, jawab Elina yang langsung menerobos ke depanku. Aduh, tidak boleh, mana mungkin aku membiarkanmu melakukan pekerjaan seperti ini bisa membuat kulit putih mulus rusak karena terkena terik matahari. Cepat suruh Roman bawa kamu pergi bermain, kalau tidak kalian di dalam rumah saja makan buah, kemarin buah yang kamu bawa aku sudah membereskannya dan menaruhnya di atas meja. Tidak apa-apa, Bibi, aku sudah membawa krim tabir surya, teriknya tidak akan merusak kulitku. Saat sedang berbicara, aku memarkirkan motor sampai di depan pintu rumah, ibu dengan suara keras memanggilku dan masih tidak mengizinkan Elina untuk turun ke ladang. Setelah Elina dengan suara keras menjawabnya beberapa kata, dia langsung mengikutiku masuk ke dalam rumah, lalu dari dalam tas mengeluarkan krim tabir surya dan mulai mengoleskannya di tangan dan leher. Kamu mau tidak? Tanya dia padaku tiba-tiba. Aku menggelengkan kepala, laki-laki terkena terik matahari dan menjadi hitam sedikit tidak apa-apa, aku tidak perlu barang ini. Aku mencari sebuah kain lengan dan menyuruhnya untuk memakainya, jadi matahari tidak akan terkena di pergelangan tangannya, juga bisa mencegah tergoresnya tangan terkena tangkai bunga, lalu memberikannya lagi keranjang bambu dan menyuruhnya untuk mengikatnya ke pinggangnya. Tidak usah ganti sepatu lagi pula tanah di ladang kering, dan tidak berlumpur. Aku sendiri mengenakan topi daun bambu, mengikatkan karung goni di pinggangku, lalu membawanya keluar dan turun ke ladang. Elina masih mengenakan topi putihnya yang terikat sebuah tali biru berbentuk pita, ditambah lagi celana jeans dan kaos putih Mickey Mouse, sangat cocok dipasangkan dengan sepasang kain lengan yang bercorak bunga dan tergantung sebuah keranjang bambu di pinggangnya, keseluruhannya terlihat agak asing dan tidak biasanya. Tapi semua ini sedikit pun tidak mempengaruhi suasana hatinya, dengan gembira dia berlari ke ladang, sama seperti seekor kupu-kupu yang pergi melewati deretan ladang hijau yang dihiasi dengan putih dari bunga-bunga melati. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, dan agak terpesona, karena aku tiba-tiba teringat Wendy. Gadis dengan senyuman yang seperti bunga itu, memiliki suara tertawa yang merdu. Aku masih teringat ketika berpisah di bandara waktu itu, gadis itu dengan malu-malu berkata, tunggu sampai ketika aku sudah ingin berpacaran, kamu sudah boleh memelukku. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia akan teringat padaku? Mungkin iya, mungkin juga dia mengayunkan rambutnya seperti sedang menunjukkan sesuatu itu, dan ingin menyingkirkan aku dari dalam benaknya, lalu perlahan-lahan melupakanku. Karena aku pernah menyarankan padanya, untuk sementara waktu kita tidak perlu saling menghubungi. Dia terlalu polos, terlalu baik, ditakdirkan untuk tidak menjadi milikku. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 122 jalinan es dan api yang menyatu. Percakapan antara Elina dan ibu membawaku kembali ke dalam kenyataan, aku pun bernafas dalam-dalam, membiarkan aroma bunga melati yang segar memasuki pikiranku, lalu menuju ke tempat ladang penanaman bunga dan mulai bekerja. Ibu berusaha membujuknya sebentar, dan setelah melihat Elina yang tetap kukuh tidak ingin kembali ke rumah, dia hanya bisa pasrah sambil menghela nafas yang panjang, lalu mulai mengajari Elina bagaimana cara memetik bunga, kuncup bunga jenis apa yang seharusnya dipetik. Aroma indah bunga di ladang dan teriknya matahari terasa seperti es dan api yang sedang menyatu, tidak lama kemudian keringatku pun bercucuran dengan deras, tetapi masih terbenam dalam aroma wangi yang menyebar dan warna ladang hijau di sekitar.
Setelah beberapa saat, aku mendongak kepala ke atas, tampak dari dekat Elina yang sedang mengerutkan keningnya dan sambil menyeka keringatnya, lalu mengerutkan bibir dan kembali bekerja. Pulang dan istirahatlah sebentar. Teriakku kepadanya. Tidak apa-apa, aku akan petik sedikit lagi, dengan keras kepala dia membalasku. Aku mengernyitkan dahi, dan melewati deretan bunga, lalu memegang lengannya dan membawanya pulang ke arah rumah. Ayo jalan, kamu tidak terbiasa dengan pekerjaan ini, takutnya kamu pingsan karena teriknya matahari. Aku bisa melakukannya kok. Jangan terlalu sombong, kalau kamu pingsan itu benar-benar bukan lelucon. Baiklah, kalau begitu kamu lepaskan dulu, aku bisa jalan sendiri. Aku melepaskan tangannya, setelah itu dia berbalik untuk berpamitan dengan ayah dan ibu, dan dengan patuh mengikutiku kembali ke rumah. Aku mencari selembar handuk bersih untuk diberikan kepadanya, lalu menuangkan segelas air. Ketika hendak keluar dari pintu, aku melihat bahwa bagian belakang kaos putihnya basah kuyup, dan samar-samar kelihatan tali berpola berwarna merah muda, membuat pinggang rampingnya tampak lebih menggoda. Aku menarik kembali tatapanku, lalu dengan ragu-ragu bertanya, "Itu, kamu apakah ada bawa pakaian dalam tidak?" Wajahnya memerah, "Ngapain kamu tanya begitu? Kamu mengeluarkan begitu banyak keringat, takutnya kamu jadi tidak nyaman, kalau membawanya kamu bisa pergi ke kamar mandi dan mandi lalu ganti sebentar." Dia menundukkan kepala, "Di hotel. Kalau begitu aku akan mengantarmu kembali ke hotel." "Tidak perlu, tidak masalah kok, hanya mengeluarkan sedikit keringat saja, pergi mondar-mandir ke sana kemari sangat membuang-buang waktu." Aku pun ragu sedikit dan menganggukkan kepala, "Kalau begitu kamu pergi ke kamar mandi dan melapnya sendiri, aku akan kembali bekerja, kalau kamu lapar makanlah sedikit buah, di meja juga ada ubi jalar, sebentar lagi aku akan kembali lagi untuk masak." "Oke, aku bisa jaga diri sendiri kok, kamu pergi bekerja saja sana." Aku pergi keluar dari pintu dan lanjut menuju ke ladang bunga untuk bekerja. Tidak lama kemudian, aku melihat Elina memindahkan sebuah kursi dan duduk di bawah pohon dekat pintu besar. Lalu mengambil kipas daun palem milik ibuku dan mengipas-ngipasnya sambil melihatku. Siang sekitar jam 12 lebih, aku mengambil karung boniku dan pulang kembali ke rumah untuk memasak. Di tempat kami sini bahkan tidak ada pasar yang menjual sayur, setiap pagi selalu ada tukang jual sayur keliling yang menggunakan gerobak 3 rodanya mengelilingi desa dan berteriak jual sayur. Ibu pagi tadi sudah membelinya, juga tidak ada yang spesial, hanya daging babi lokal, masih ada lagi ikan lokal dari sungai dan tahu buatan lokal. Elina terus-terusan di sampingku menjadi asisten, dan setiap waktu bertanya kepadaku kenapa sayur ini harus taruh bahan ini, bertanya secara spesifik bagaimana cara memasaknya dan lain-lain. Dia sepertinya juga berpikir ingin belajar memasak. Setelah memanggil ayah dan ibu pulang untuk makan siang, aku bertanya kepada Elina mau tidak kembali ke hotel untuk mandi dan istirahat, dia berkata tidak perlu, dia tadi sudah membersihkan badannya. Kemudian aku membiarkannya tidur siang di kamarku, dan juga memberitahunya, tikar bambu sudah dicuci dan dijemur, selimut juga sudah diambilkan yang baru, di kasur sudah tidak ada lagi bau keringatku. Elina kemudian ragu sebentar, lalu menganggukkan kepala mengiyakannya. Setelah membawanya ke atas, aku memindahkan kasur ayahku ke bawah pohon di depan pintu rumah, dengan nyaman aku berbaring, dengan tiupan angin sepoi-sepoi aku pun tertidur dengan cepat. Sore hari, kami sekeluarga bertiga lanjut ke ladang untuk memetik bunga, jam 3 lewat Elina baru terlihat di depan pintu rumah, sepertinya baru saja bangun. Dia sendiri yang menemukan sepasang kain penutup lengan dan juga keranjang bambu tadi siang, lalu mengenakan topi yang bertali pita biru itu, dan langsung dengan sendirinya turun lagi untuk membantu. Aku hanya membiarkannya bekerja sekitar setengah jam, lalu membawanya kembali untuk bersantai di tempat yang sejuk. Sampai sore, kami sekeluarga 3 orang selesai bekerja dan pulang. Ayah secara khusus meminjam sebuah motor dari tetangga, untuk membawa hasil panen petikan bunga melati tadi dibawa ke kota dan dijual, lalu meninggalkanku sebuah motor Jialing. Aku pun membawa Elina pergi ke tempat dasar tumbuhnya bunga melati. Kebun bunga di sini lebih luas dan besar, sampai tidak bisa melihat tanaman yang ada di tepi, dan juga terbuka untuk orang yang ingin jalan-jalan. Elina menyuruhku mengambil ponsel dan membantu memotretnya, aku sendiri juga ikut masuk ke dalam kebun itu, sampai-sampai seperti kupu-kupu yang sedang bola-balik di lautan bunga tersebut. Aku sementara bertindak sebagai fotografer yang handal, penglihatan dan kamera terus berfokus di badannya. Seolah-olah dunia ini yang terlihat hanya dia seorang. Sesampainya di rumah, ibu sudah selesai menyiapkan masakan. Setelah makan malam Elina tidak terburu-buru meninggalkan rumah, dan malah menyuruhku menemaninya ke atas, dan berkata ingin merasakan hembusan angin malam dan melihat gemerlapnya bintang di langit.
Dia berkata, malam hari di kota besar sama sekali tidak terlihat bintangnya, karena lampu neon akan menghiasi dan membentuk sekelebat tirai cahaya di atas kota, dan lagi polusi juga melemahkan cahaya yang dipancarkan oleh bintang. Jadi, dia dulu jarang sekali melihat bintang-bintang. Kalau seandainya bisa, dia benar-benar berharap bisa mencari tempat yang bisa melihat bintang-bintang dan memiliki kehidupan yang damai. Aku hanya terus tertawa dan tidak berbicara. Tidak lama kemudian, dia berkata lagi, kalau tidak terjadi suatu kecelakaan, perusahaan sudah pasti akan menerima usulannya, membuka bisnis di Asia Tenggara, cabang perusahaan pertama terletak di Chiang Mai, Thailand, produk dan teknologi juga pasti akan didukung oleh kantor pusat domestik, cabang perusahaan fokus pada pengembangan pasar. Lalu kemudian dia bertanya padaku, kamu setuju tidak jika tetap bekerja untukku menjadi bagian penanggung jawab di cabang perusahaan Thailand? Aku menundukkan kepala dan terdiam, setelah beberapa saat aku baru memberitahukan kepadanya, untuk membiarkanku memikirkannya dulu selama beberapa hari. Lalu dia tertawa dan berkata tidak apa-apa, aku menunggu kabar baikmu. Setelah itu dia tidak lagi mengungkit masalah ini, dan malah menjadi hening dan tenang sambil menikmati angin malam dan melihat bintang di langit. Sampai malam jam 9 lewat, dia turun ke bawah dan berpamitan dengan ayah dan ibuku, lalu bilang kalau dia sudah mau kembali ke hotel, dan juga besok pagi-pagi sudah harus naik mobil berangkat ke kota Guining, dan langsung dari kota Guining terbang ke Thailand. Ayah dan ibu terus memaksa dan menahannya untuk tetap tinggal, lalu mengeluarkan barang-barang yang sudah dipersiapkan untuknya, sebotol asinan pepaya, kulit mentimun, biskuit wijen, ubi jalar kering. Dia sambil berterima kasih juga sambil menolak karena segan, berkata bahwa dia sendiri tidak pulang ke rumah, tetapi mau dinas keluar kota, dan juga tidak bisa membawa begitu banyak barang, bisa dibilang jika dibawa pergi juga tidak dapat dimakan semua. Aku di samping membantunya berkata beberapa kata, terakhir dia hanya membawa satu botol kecil asinan pepaya, sisanya sebenarnya dia juga tidak bisa memakannya. Sebenarnya, memberikan barang yang bernilai kecil seperti ini dan barang yang tidak cukup baik untuk disajikan kepada orang yang super kaya ini, aku merasa agak canggung. Aku pun menyalakan motor dan mengantarnya kembali ke hotel, lalu memberitahunya, tunggu sampai aku selesai memikirkannya, kalau aku setuju untuk tinggal, aku akan cuti tepat waktu, dan jika sudah sampai waktunya aku akan segera ke Thailand mencarinya. Dia mengangguk dengan matanya yang memancar penuh harapan. Setelah berpisah, aku mengendarai sepeda motor berputar arah dan pergi, dari kaca spion motor terlihat dia masih terus berdiri di depan pintu hotel, menunggu sampai aku berbelok di persimpangan. Sebenarnya, samar-samar hatiku sudah mulai tergerak. Seorang penanggung jawab cabang perusahaan, meskipun orang bawahan yang mengatur perusahaan tersebut tidak banyak, tetapi baik buruknya tetap adalah seorang kepala perusahaan, tunjangan tahunnya juga bisa dibilang tidak sedikit. Dan juga, di Chiang Mai aku sebenarnya dapat memanfaatkan hubungan koneksi di sana. Aku tidak segera pulang ke rumah, dan pergi lagi ke rumah Christopher duduk sebentar, lalu membuat janji kapan akan pergi ke kota Wuming. Hari kedua pagi hari, Elina meneleponku berkata, dia sudah naik ke mobil. Sorenya, dia juga meneleponku berkata, kalau dia sudah sampai di kota Chiang Mai. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 123 ke rumah Kelvin. Hari ketiga pagi hari, Christopher membawa mobil Ford kecil milik kakaknya, lalu memberi salam sebentar kepada ayah dan ibuku, setelah itu segera membawaku sampai ke kota Wuming. 2 jam lebih setelahnya, kita tiba di kota kecil tidak jauh dari Wuming, dan terlihat hanya ada beberapa jalan, dengan akurat menemukan tempat yang informasinya telah dicari oleh Christopher tersebut, di kota kecil ini hanya ada beberapa jalan dan bangunan pribadi 4 lantai saja. Setelah memarkirkan mobil di sisi jalan, aku dan Christopher pun turun dari mobil, lalu berjalan menuju rumah dengan toko kelontong yang menghadap ke sisi jalan. Selamat siang Kak, numpang tanya apakah Kelvin tinggal di sini, aku bertanya kepada salah seorang bibi yang sedang mengobrol di jalan. Lalu bibi itu memperhatikanku sejenak, benar, dialah pemilik toko kelontong ini, dan ya, di dalam ada orang yang sedang menonton televisi itulah ibunya si Kelvin. Terima kasih banyak Kak. Aku berterima kasih dan mengangguk padanya lalu mengambil langkah berjalan menuju toko kelontong. Ibu Kelvin, ada yang sedang mencari Kelvin, bibi itu pun berteriak. Bibi yang berumur 40 tahunan itu pun dari dalam toko menanggapinya, dan dengan ragu melihatku dan Christopher. Kalian temannya Kelvin. Aku menganggukkan kepala, selamat siang bibi, apakah Kelvin dan Sandy ada di rumah? Ada kok, tapi tidak tahu apakah mereka sudah bangun atau belum, aku akan memanggil mereka sebentar. Setelah selesai, bibi itu pun naik ke atas dan berteriak memanggil mereka. Dari atas terdengar suara orang menyahut, samar-samar terdengar itu suara Kelvin. Aku dan Christopher tidak masuk ke dalam toko, tetapi berdiri di depan pintu toko.
Tidak lama kemudian, dari dalam toko terdengar suara langkah kaki kemari, kemudian Kelvin yang berbadan besar dan tinggi keluar dengan mengenakan celana pendek bermotif bunga. Begitu melihatku, wajah Kelvin pun berubah, mulutnya ternganga seperti tidak bisa berkata-kata. Aku tersenyum ringan kepadanya, dan juga tidak berbicara, lalu dengan begitu tenangnya aku melihat dia. Kelvin, bukankah mereka temanmu ya? Ibu Kelvin merasa aneh dan bertanya dengan curiga. Beberapa bibi yang sedang mengobrol di depan pintu toko juga merasa aneh dan melihat kemari. Benar, mereka temanku, Kelvin berbicara tergagap-gagap, mukanya agak sedikit pucat. Kak Kelvin, masa kamu pergi tidak berpamitan padaku? Keterlaluan banget deh, aku pun berbicara kepadanya. Kelvin mengerti apa maksud dari ucapanku, lalu menelan ludah, dan memaksa mengeluarkan senyuman kecil. Apa kabar, Roman? Kenapa kamu bisa tahu kalau rumahku di sini? Hehe, mau kamu pergi sampai ke luar negeri pun, aku juga bisa dengan mudah mencarimu. Aku mau membahasnya di sini, atau mencari tempat untuk membahasnya. Bahas tentang apa? Kamu cari aku ada masalah apa? Hei, Kak Kelvin, benar mau dibahas di sini? Wajah Kelvin mulai pucat, lalu berpikir dulu sejenak, dan dengan pasrah menggelengkan kepala, baiklah, kita ke tempat lain saja. Selesai bicara, dia dengan inisiatif keluar dari toko kelontong. Kelvin, itu siapa? Dari dalam tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar, ternyata Sendi dari dalam toko kelontong itu keluar. Begitu melihatku, wajah Sendi juga berubah, lalu dengan cepat berlari keluar. Roman, kamu kenapa datang ke sini? Bagaimana bisa kamu menemukan tempat ini? Apa yang mau kamu lakukan? Hehe, aku mau ngapain? Bukannya dalam hati kamu sudah tahu dengan jelas. Begitu mendengarnya, ibunya Kelvin pun menjadi tegang sesaat. Kelvin, dia itu sebenarnya siapa? Mereka mau ngapain? Ibu, mereka, aku, Kelvin pun terbata-bata dan tidak berani mengatakannya. Aku pun mengambil alih pembicaraan. Bibi kamu tenang saja, hanya saja dulu ada kesalahpahaman dengan Kelvin dan Sendi, kali ini datang kemari hanya untuk menyelesaikan permasalahan kami agar menjadi jelas saja. Salah paham apa? Kalian sebenarnya mau ngapain? Aku malas untuk menjelaskannya, dan langsung berbicara kepada Kelvin dan Sendi, kita lebih baik ke seberang untuk berbicara. Selesai berbicara, aku dan Christopher pun duluan berjalan ke tempat kosong di seberang sana. Kelvin dan Sendi pun saling memandang, setelah beberapa saat, mereka berdua menjelaskan beberapa kata kepada ibu Kelvin, lalu berjalan menuju kemari. Menunggu mereka mendekat kemari, aku tidak terburu-buru berbicara, hanya memberikan sebatang rokok kepada Christopher, lalu sendirinya juga menyalakan sebatang rokok, lalu dengan tenang melihat Kelvin dan Sendi. Tuan Roman, kamu kenapa ke sini? Apakah ada masalah? Beberapa saat kemudian, Sendi dengan wajah tanpa ekspresi membuka mulut duluan bertanya. Setelah aku menghisap rokok sekali, aku menggelengkan kepala dan berkata, Sendi, kalian sudah menerima uang 1 miliar dari Mark, membantu dia mencuri videoku, hal ini aku sudah tahu, jadi, di depan orang yang jelas sudah tahu jangan berbicara bohong, marilah kita berbicara terus terang. Wajah Sendi pun memadam, berpaling ke arah Kelvin yang wajahnya juga memucat, lalu dengan dingin berkata, Tuan Roman, kamu mau bagaimana, katakan saja. Bukan apa-apa, hanya ingin kalian berdua mengeluarkan uangnya saja. Tidak mungkin, demi melakukan pekerjaan ini aku dan Kelvin sampai rela keluar dari pekerjaan, atas dasar apa uang ini harus diberikan padamu? Hehe, keluar dari pekerjaan itu adalah urusan kalian, tetapi uang ini adalah uang haram yang kalian peroleh dengan mengadu dombaku, dan sebenarnya uang ini tidak berhak untuk kalian, aku hanya menyuruh kalian untuk mengeluarkan uang itu, sebenarnya aku sudah cukup bermurah hati untuk kalian. Apakah uang ini juga berhak untuk kamu? Apakah kamu sekarang sedang melakukan pemerasan? Roman, percaya atau tidak aku akan lapor polisi untuk menangkapmu. Aku pun tersenyum, Sendi, kamu sudah salah paham, aku bukannya menyuruhmu mengeluarkan uang itu untukku, tapi aku ingin kamu mendonasikan uang itu, donasikan kepada anak-anak miskin yang ada di daerah pegunungan sana, dan sedikit pun tidak boleh bersisa. Kalau kalian ingin melapor polisi, terserah, tapi sebelumnya aku memperingatmu terlebih dahulu, akibat dari perbuatanmu itu akan sangat fatal. Dan juga, kamu kira polisi bisa menangkapku, kalau aku mengatakan kalian yang telah mencuri dataku yang sangat penting, dan juga telah mendapatkan uang sebesar 1 miliar, kalian pikir bukankah polisi yang akan menangkap kalian? Oh iya, aku lupa memberitahu kalian, ketika Kelvin sedang menyalin video tersebut, Shirley telah melihatnya, ketika masalah ini sudah bergejolak, dia masih keluar dan menjadi saksi untukku, jika ribut sampai ke tempat polisi sana, dia juga bisa membuktikan jika video itu kalianlah yang telah mencurinya. Selain itu aku juga akan memberitahukan satu masalah lagi kepada kalian, aku baru tidak lama ini keluar dari penjara,
kalian bisa menebak, aku itu orang yang seperti apa, aku bahkan tidak akan keberatan membuat masalah ini menjadi besar, dimulai dari aku akan menyebarkan berita ini mulai dari kota kecil yang kalian tinggali ini, lalu kemudian memperbesar masalah ini sampai ke tempat polisi di sana, lalu pelan-pelan membereskan kalian, bahkan jika kalian bersembunyi bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun, aku juga bisa menemukan kalian. Kesimpulannya hanya satu, donasikanlah uang itu, berbuat baiklah dan kalian masih bisa mendapatkan ketenangan, jika kalian tidak mendonasikannya, aku akan menggunakan segala cara untuk membuat seumur hidup kalian dalam kegelisahan dan tidak mendapatkan ketenangan. Setelah selesai mendengar perkataanku, Sandy dengan wajah menahan marah melihatku, sebuah tatapan kebencian yang sangat mendalam. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Kelvin, tetapi pacarnya yang terlihat tegap besar itu kini terlihat pucat, menundukkan kepala dan sepatah kata pun tidak dikeluarkan. Sebenarnya, jika benar ingin mempermasalahkan masalah ini sampai ke kepolisian sana, kira-kira polisi juga tidak akan memperdulikannya, karena yang mereka curi ini hanyalah sebuah video dan bukannya barang berharga apapun. Aku hanya akan menggertak mereka sampai di sini saja. Setelah lama terdiam, Sandy baru menggertakkan gigi sambil menggelengkan kepala, Roman, kami hanya bisa meminta maaf kepadamu, tapi kami sama sekali tidak bisa menyumbangkan uang itu, kamu mau bagaimana ya sudah lakukanlah, terserah kamu, kalau mau sama-sama mati. Kata-katanya yang baru dikeluarkan, membuat Kelvin yang dari tadi diam tak bersuara ini menjadi panik, Sandy, jangan, donasikan uangnya saja, mengambil uang ini sebenarnya juga sangat tidak tenang, sejak awal saat itu aku sudah bilang seharusnya kita tidak melakukan hal ini. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 124 rencana yang akan datang. Diam, kata Sandy dengan wajah yang serius, percuma kamu berbadan kekar, tetapi kamu tetap saja ketakutan seperti ini setiap datangnya masalah. Pria seperti apa kamu, setiap kalinya tetap aku yang menyelesaikan semua masalahmu. Kelvin hanya menundukkan kepala dan tidak berani berkata apapun. Aku pun berkata, Sandy, apakah kamu sudah berpikir dengan baik, di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan. Aku sudah memikirkannya dengan baik. Silahkan saja dimulai, aku tidak takut denganmu. Aku tersenyum dan mengangguk, baiklah, kalau begitu mari kita mulai saja. Setelah mengatakan itu, aku berbalik badan dan menatap serta berjalan ke arah toko kelontong milik Kelvin itu. Di depan pintu toko itu sudah dikerumuni oleh banyak tetangga yang sedang berkumpul untuk menyaksikan apa yang sedang kami peributkan. Perkataanku kepada Kelvin dan Sandy ketika di depan pintu tadi telah menarik perhatian mereka. Ibu Kelvin sedang berusaha menelepon, mungkin dia merasa kalau aku dan Christopher tidak terlihat seperti orang baik, kedatangan kami mencari putranya pastilah juga bukan merupakan hal yang baik juga. Oleh karena itu, dia berusaha untuk mencari bantuan. Tujuanku tentunya adalah untuk mengatakan semua perlakuan mereka serta melebih-lebihkan hal itu, agar semua orang di sana merasa kalau Sandy dan Kelvin telah mencuri salah satu dokumenku. Aku ingin menghancurkan nama baik mereka dan juga menjadikan mereka sebagai bahan pembahasan banyak orang. Orang di kampung ini tidak memperdulikan apa yang kamu curi, intinya jikalau kamu sudah mencuri, maka kamu adalah seorang pencuri. Dan akan digosipi oleh semua masyarakat di sini. Tidak perlu membahas tentang moral dan sopan santun ketika berhadapan dengan orang seperti itu, apalagi membahas tentang membalas kejahatan dengan kebaikan, karena aku adalah orang yang pendendam. Jikalau bukan karena aku takut untuk masuk kembali ke dalam penjara, aku pastilah sudah menghajar mereka habis-habisan. Setelah melewati jalan yang sempit itu, aku baru saja ingin berbicara ketika sampai di tengah sekelompok ibu-ibu yang sedang menggosip itu, namun Kelvin langsung mengejarku dengan kencang dari belakang. Mendengar suara langkah kakinya, aku mengira kalau dia ingin menyerangku, oleh karena itu, aku pun menendangnya. Roman, tunggu sebentar, kita bisa berbicara dengan baik-baik. Katanya dengan cepat sambil menghentikan langkah kakinya ketika melihat gaya pada kakiku. Aku tersenyum cuek, masih ada yang perlu dibahas. Beri aku waktu untuk menasehati Sandy, dia sedang dalam kondisi marah, ketika dia sedikit tenang nanti, aku akan menasehatinya agar menyelesaikannya dengan cara yang telah kamu sepakati tadi. Aku mohon untuk tidak mempersulit hal ini, oke? Berapa lama? Aku akan segera menasehatinya, jikalau gagal, aku akan menasehatinya setiap hari. Jikalau ini tetap tidak berguna dalam 1 minggu ke depan, maka aku akan menyerah nantinya. Di mana uang itu sekarang? Ada pada Sandy. Apakah beberapa hari yang lalu dia mengurus sebuah kartu ATM baru? Ekspresi wajah Kelvin sedikit berubah dan dia mengangguk pelan. Aku mengerutkan kening dan berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, aku akan memberi waktu beberapa hari untukmu, namun akan kuperingati dirimu untuk tidak melakukan hal yang aneh. Aku mengetahui semua informasi tentang kamu dan juga Sandy, di mana keluargamu,
berapa personil keluarga kalian, siapa mereka, aku sangat jelas akan hal itu semua. Dan juga, akan aku peringati sekali lagi, kamu dan Sendi belum menikah. Jikalau uang ada padanya, kamu harus mengawasinya dengan baik agar dia tidak melarikan diri. Kalau tidak nantinya kamu akan kehilangan uang dan juga pasangan sekaligus. Setelah mengatakan itu, aku kembali menatapnya dengan seram, lalu pergi bersama Roman. Aku tidak khawatir akan Kelvin, dia tidak berani melakukan hal-hal aneh karena dia adalah seorang penakut. Tetapi Sendi berbeda, dapat dirasakan dari perkataannya kepada Kelvin tadi, waktu itu Kelvin mungkin telah melarangnya melakukan hal ini, namun Sendi tetap bersikeras untuk melakukannya. Dapat dirasakan kalau wanita ini rela melakukan apapun hanya demi mendapatkan uang. Kemungkinan besar dia tidak akan menyerahkan uang itu dan melarikan diri bersama uang-uang itu, lalu pergi mencari sebuah tempat yang tidak dikenali oleh semua orang untuk bertahan hidup. Meskipun 1 M itu tidak terlalu banyak, tetapi itu sudah cukup baginya untuk membeli rumah di kota lain. Tempat itu sudah dikelilingi oleh banyak orang, tetapi tidak ada yang berani menghalangi mobilku dan juga Roman. Kami tidak langsung pulang ke kota Pingxian, melainkan pergi mengunjungi beberapa lokasi wisata yang ada di kota Wuming ini. Kami juga pergi berenang. Setelah hari mulai senja, kami pun kembali ke kota Pingxian. Roman mengantarku pulang ke rumah dan setelah itu dia kembali ke rumahnya sendiri dengan mobilnya itu. 2 hari setelah itu, aku pun hidup dengan sangat tenang. Pada siang hari, aku membantu kedua orang tuaku menyimpan bunga. Pada malam hari, aku akan pergi mengunjungi beberapa saudaraku ataupun mengambil sebuah kursi santai untuk duduk di balkon sambil melihat bintang di langit. Kelvin belum menelponku, kemungkinan besar dia masih belum berhasil menasehati Sendi. Aku tetap harus pergi ke kota Wuming nantinya. Sendi adalah masyarakat asli Wuming, hanya saja dia berasal dari desa yang berbeda dengan Kelvin. Nantinya aku akan pergi meramaikan rumahnya. Pada hari ketiga, aku tiba-tiba menerima sebuah pesan dari Bruce yang dikirimkan dari kota Chiang Mai. Di dalam sana terdapat sebuah berita dan judul berita itu adalah seorang manajer dari sebuah perusahaan mengalami kecelakaan dan juga dihajar oleh beberapa orang yang tidak dikenal identitasnya. Manajer di dalam isi berita itu adalah Mark. Isi berita itu membahas kalau malam itu, Mark baru saja pulang dari sebuah acara. Di dalam perjalanan pulang, dia mengalami kecelakaan ringan yang tidak melukai tubuhnya, tetapi pihak lawan merasa tidak puas dan menyuruh beberapa orang untuk menghajarnya. Hasil dari kejadian itu adalah kaki kiri Mark mengalami patah tulang. Fokusnya pada bagian lutut, meskipun itu tidak membahayakan nyawanya, tetapi akan tetap merasakan gejala sisa ketika dia pulih nanti. Pihak kepolisian sadar kalau kendaraan itu merupakan kendaraan curian, orang-orang yang tidak jelas identitasnya itu telah kabur dan pihak kepolisian masih berusaha untuk mencari mereka. Jika didengar dari orang lain, kejadian ini merupakan kejadian balas dendam. Sebuah berita mengatakan bahwa manajer Mark telah terlibat di dalam salah satu kasus penculikan di kota Chiang Mai. Dia ditunjuk sebagai pemimpin kasus itu dan belakangan ini mereka mulai menerima pemeriksaan dari pihak kepolisian. Supir pribadi Mark itu pun berkata kalau 2 orang dari sekelompok orang yang tidak jelas identitasnya itu bisa berbahasa Thailand. Bahkan mereka juga membahas masalah kasus penculikan itu. Oleh karena itu, hal ini diduga berhubungan dengan kasus penculikan itu. Aku tidak terkejut melihat berita ini, aku hanya mengerutkan keningku dan terus berpikir serta menganalisis apakah aku juga akan terlibat di dalam kasus ini. Di dalam pesan itu, Bruce juga berkata, ketika orang itu mematahkan kaki Mark, orang itu berkata, ini adalah karmamu karena sudah menculik anak di Chiang Mai ini. Dan dapat dikatakan Mark tahu jelas kalau Bruce lah yang melakukan ini semua. Dan juga kemungkinan Mark akan mencurigai Danny Tong, setelah orang itu tertangkap, Mark pastilah akan tahu kalau sekelompok orang itu berhasil menangkap seseorang yang merupakan anak kesayangan dari salah satu pemilik perusahaan properti di dalam negeri. Bahkan Danny juga sudah mulai mencari masalah kepadanya. Jadi, Mark dan keluarganya tidak akan mencurigaiku. Meskipun dia ingin mencari masalah denganku, dia juga harus sadar kalau dia tidak sanggup melakukan itu. Apalagi aku yang tidak takut padanya itu, aku hanya berusaha untuk menganalisis rencana-rencana yang akan segera terjadi. Aku membalas pesan Bruce itu dan berkata kalau aku sudah membaca berita itu. Aku tidak mengatakan hal-hal yang sensitif, aku bahkan menghapus semua pesan agar polisi tidak datang mencariku. Pada siang hari, aku pun pergi memetik bunga di taman, aku seketika menerima panggilan dari Kelvin. Dia berkata kalau Sendi setuju untuk menyerahkan uang itu karena mereka sudah melihat berita itu tadi pagi. Sangat jelas kalau berita itu memberikan dampak yang kuat. Aku tidak berkata lebih dan hanya mencari waktu yang cocok untuk pergi mengambil uang itu. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 125 curiga.
Ketika makan malam, aku membahas ini kepada ayah dan ibuku. Aku berkata jikalau perusahaan ingin membuka cabang perusahaan di Thailand dan aku akan menjadi manajer dari cabang perusahaan itu. Jikalau aku bekerja di sana, maka aku akan mendapatkan gaji yang tinggi, minimal 1 M per tahunnya. Tetapi aku hanya bisa pulang beberapa kali saja di dalam 1 tahun. Ibu terbengong sebentar, ayahku malah menyuruhku untuk pergi. Setelah ibuku berpikir sebentar, dia pun mengangguk dan menyuruhku untuk pergi. Setelah stabil dan mendapatkan uang di sana, dia dan ayahku tidak ingin mengelola taman ini lagi dan akan pergi mencari aku di sana untuk liburan. Aku berkata kalau aku belum memikirkannya dengan baik untuk sementara ini, aku akan mengambil keputusan beberapa hari ke depan. Malam itu, aku pun membereskan koperku lebih awal. Ibuku pun memberi sedikit barang kepadaku untuk dibawa ke sana. Aku pun berkata kalau aku hanya akan berkunjung ke Thailand untuk bekerja sementara dan aku tidak bisa membawa barang-barang itu. Tidak semua barang bisa dibawa melalui pesawat. Oleh karena itu, ibu pun menyimpan kembali barang itu. Ayah berkata kalau semua hutang sudah lunas dan ekonomi keluarga sudah menjadi lebih ringan. Mereka mencari uang lebih setiap harinya agar aku tidak khawatir kepada mereka ketika aku pergi nanti. Mereka akan mencari uang untuk makan dan minum, mereka juga akan menabung jikalau memiliki uang lebih dan berharap bisa membeli rumah baru di luar sana. Aku pun berkata iya. Ayah tidak berkata apapun dan hanya membawa shisha miliknya itu untuk merokok di taman. Pada hari kedua, Christopher mengendarai sebuah mobil Ford untuk menjemputku. Aku memasukkan koperku ke dalam monil dan meminta izin kepada kedua orang tuaku. Setelah itu, aku pun masuk ke dalam mobil. Pukul 8 pagi, aku dan Christopher melihat Kelvin dan Sandy berada di depan salah satu bangunan amal. Kelvin terlihat penuh waspada dan sepertinya dia merasa lebih takut kepadaku dibanding sebelumnya. Wajah Sandy dipenuhi amarah, aku bahkan belum pernah melihat ekspresi takut padanya terhadapku semenjak awal kami berjumpa. Setelah mereka mendengar berita Mark, kemungkinan mereka mengira kalau itu adalah aksiku. Jika dilihat dari sikap pengecut Kelvin, dia pastilah tidak akan menahan uang ini. Sandy juga khawatir kalau semua orang menggosipinya di jalanan nanti. Jadi, mereka pun memilih untuk menyumbangkan uang itu. Aku dan Christopher pun menemani mereka masuk ke dalam bangunan amal itu dan melihat dengan mata sendiri kalau mereka sudah menyumbangkan uang-uang itu. Melihat ekspresi mereka yang sedih itu, aku pun berkata kepada mereka kalau aku tidak akan pergi mencari mereka lagi jika mereka tidak menggangguku. Semua akan hidup dengan tenang. Setelah menyelesaikan hal itu, Christopher pun mengantar diriku ke bandara. Tidak lama kemudian, aku pun masuk ke dalam pesawat dengan tujuan ke Chiang Mai. Sebelum melandas, aku mengirim sebuah pesan kepada Elina dan berkata kalau aku akan sampai di Chiang Mai sore nanti. Aku sampai di bandara Chiang Mai pukul 4 sore. Aku pun pergi ke hotel dengan mobil tuk-tuk. Aku mengetahui kabar dari resepsionis kalau sudah disediakan kamar bagiku dan kamarku bersebelahan dengan kamar Elina. Kamar yang dipesan adalah kamar per bulan, ini sangat jelas kalau aku akan tinggal lama di tempat ini. Tempat penginapan di Chiang Mai tidaklah mahal. Biaya sewa ruangan ini per bulannya hanyalah 8.000 baht. Jikalau dirupiahkan, harganya sekitar 3,8 juta rupiah. Elina dan tim acara sepertinya masih sedang bekerja di BTT, aku tidak melihat mereka sebelumnya. Oleh karena itu, aku pun memilih untuk beristirahat di kamarku sendiri. Sekitar pukul 5 sore, pintu kamarku diketuk. Aku membukanya dan itu adalah Elina. Dia terlihat berbeda dengan penampilannya ketika di kota Pingxian beberapa hari yang lalu. Sekarang dia mengenakan pakaian bekerja berwarna hitam putih dan wajahnya tidak terlihat senang ketika menemuiku. Dia masih saja begitu cuek seperti pada umumnya, bahkan terasa sedikit mencurigakan. Aku merasakan perbedaannya dan bertanya, kenapa? Akan kukatakan ketika masuk ke kamar dulu. Katanya dengan wajah yang datar. Aku pun mempersilahkannya masuk. Dia pun masuk dengan memakai sepatu hak tingginya yang terlihat cantik itu. Aku mengunci pintu kamar dan berjalan ke arah sofa sambil berkata, silahkan duduk. Dia tidak duduk dan langsung bertanya. Roman, apakah kamu yang menyuruh orang untuk menghajar Mark? Aku tidak terkejut dan hanya menggelengkan kepala, bukan. Dia mengerutkan kening dan menatapku dengan curiga. Aku melambaikan tanganku, bukan aku bisa bersumpah kok. Selain kamu, siapa lagi? Sangat jelas kalau dia tidak mempercayai aku. Aku sedikit panik dan juga kecewa, Elina yang ada di depannya itu sudah tidak seperti Elina pada beberapa hari lalu yang masih bercanda denganku, memelukku dengan erat ketika motoran dan juga wanita yang harus aku lindungi. Wanita itu tidak akan curiga kepadaku. Yang curiga kepadaku adalah Elina yang telah bekerja di perusahaan Tekno ZWK itu. Aku tidak akan memberitahunya siapa yang menghajar Mark.
Karena keluarga Mark pasti akan bertanya padanya, keluarganya sendiri juga pasti akan bertanya padanya. Aku tidak yakin apakah dia akan memberitahu keluarganya ataupun keluarga Mark itu sendiri. Mark pastilah tahu kalau ini adalah ulah Bruce, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun jika tidak ada bukti tertentu, meskipun dia menyuruh pihak kepolisian untuk menelusuri, juga tidak akan mendapatkan hasil apapun. Tetapi semua berbeda jika aku yang mengatakannya. Meskipun perkataanku tidak bisa dijadikan bukti, namun setidaknya mengkhianati Bruce bisa menjatuhkan nama baiknya. Aku hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan Elina, aku tidak terburu-buru untuk menjawabnya. Aku menghidupkan sebatang rokok dan menghisapnya dengan kuat sambil bertanya. Direktur Elina, kamu sudah tahu bagaimana sifat asli Mark itu, apakah dia pantas untuk mendapatkan perhatianmu? Dia tetap saja tidak berekspresi, aku bukan perhatian padanya, melainkan. Dia adalah temanku dari kecil. Hubungan kedua keluarga kami sangatlah baik. Yang aku perhatikan bukanlah dia, melainkan hal ini apakah merupakan ulahmu. Aku menggelengkan kepala, sudah aku katakan, bukan aku. Lalu siapa? Direktur Elina, kamu seharusnya memikirkan Mark telah melakukan kesalahan terhadap siapa semenjak kasus penculikan itu dimulai. Elina mengerutkan kening dan berpikir lalu bertanya, apakah Bruce dan Danny? Aku mengangkat kedua bahuku dan membiarkan dirinya memikirkannya sendiri. Bruce atau Danny? Tanyanya kembali. Aku menggelengkan kepala, tidak tahu, intinya bukan aku. Roman, kamu harus tahu betapa parahnya masalah ini. Ini mungkin mengakibatkan masalah dalam berjalan di kehidupan Mark yang akan datang nanti. Meskipun dia melakukan kesalahan, seharusnya tidak boleh membalas dendam dengan cara seperti ini. Ini terlalu ekstrim dan sadis, lagi pula keluarga Mark juga tidak akan duduk diam. Aku tersenyum, dia pantas mendapatkan itu, jikalau mau membahas ekstrim, apakah aksinya mencuri anak kecil tidaklah ekstrim, apakah dia tahu seberapa bahayanya aksi itu, lagi pula, keluarga Mark tidak ada hubungannya denganku. Ini juga bukan ulahku, jikalau mereka berani mencari masalah denganku, aku akan membuat mereka menyesal. Lagi pula hal ini tidak berhubungan denganmu, kamu tidak perlu tahu begitu banyak. Apa keuntungan bagimu jika kamu mengetahui lebih banyak hal? Elina hanya menatapku dan menggelengkan kepala. Dia lalu pergi tanpa mengatakan apapun. Ketika sampai di pintu, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, Roman, Paman Chris berkata kepadaku kalau keluarga Mark menganggap kamulah penyebab kejadian ini. Mereka akan membalas dendam padamu, aku sudah menyuruh Paman Chris memberitahu keluarga Mark agar mereka tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Hanya saja aku tidak tahu mereka akan mendengarnya atau tidak. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 126 balas dendam. Suaranya terdengar sedikit lebih tenang, mulai besok, kamu ikut aku ke proyek BTT dan bersiap-siap untuk serah terima tugas. Aku sudah menyuruh BTT untuk menyediakan data untukmu. Beberapa hari lagi, kamu boleh pergi mengambil data itu dan pergi mengganti visamu menjadi visa pekerja. Perusahaan juga sudah memulai mengoperasikan cabang perusahaan yang ada di Chiang Mai ini. Thailand sedikit lebih ketat di bidang bisnis luar negeri, mungkin semua prosesnya akan sedikit susah tetapi tidak ada masalah kok. Hanya membutuhkan waktu lebih saja. Aku sudah membicarakannya dengan Direktur Zhou agar kamulah yang bertanggung jawab atas perusahaan di Thailand ini. Jikalau hal itu telah disetujui, maka aku akan membicarakan masalah gaji dan bonus denganmu. Baik, terima kasih. Oh iya, apakah kamu sudah membicarakan dengan orang tuamu tentang kerja jangka panjang di Thailand ini? Sudah, mereka tidak masalah kok. Baguslah, kamu harus pulang menemani mereka jikalau ada libur nantinya. Setelah mengatakan itu, Elina pun berjalan keluar. Setelah Elina pergi, aku pun duduk dengan tenang sambil merekok. Di dalam benakku muncul kembali bayangan tentang dirinya tadi dan juga perkataannya. Aku bisa merasakan jikalau pandangan kami akan sesuatu hal sangatlah berbeda. Bagiku, Mark menangkap seorang anak dikarenakan masalah yang kecil dan dia patut dihajar habis-habisan karena hal itu. Aku juga sangat mendukung. Tetapi bagi Elina, membalas dendam dengan memukul merupakan aksi yang ekstrim dan baginya, kesalahan yang dilakukan Mark tidaklah parah. Dia bahkan terlihat sedikit kasihan kepada Mark. Itu mungkin dikarenakan mereka sudah saling kenal selama beberapa tahun dan juga hubungan baik yang ada di tengah kedua keluarga mereka. Jikalau posisi berbeda, maka cara kami memandang sesuatu hal juga pastilah berbeda, aku mengerti itu. Aku tidak berpikir terlalu banyak lagi, aku lalu bangkit berdiri dan memakai sepatu untuk pergi keluar mencari makanan. Awalnya aku ingin mengajak Elina, tetapi aku melupakannya karena terlalu fokus kepada perkataannya tadi. Setelah keluar dari hotel, aku menelepon Bruce. Aku pun pergi ke bar carat ketika tahu dia berada di sana.
Hari menjelang malam dan bar itu tidaklah ramai pengunjung, hanya ada beberapa bawahan Bruce saja di sana. Ketika melihat diriku, sekelompok orang itu pun memberi hormat kepadaku dan memanggilku dengan sebutan Bang Roman. Bruce berjalan keluar dari salah satu ruangan dan mempersilahkan diriku masuk ke ruangan itu dengan wajah yang penuh senyuman. Setelah menutup pintu itu, Bruce mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan kepadaku sebuah video. Video itu sedikit gelap, tetapi terlihat jelas jikalau sebuah arah yang berlaju kencang untuk menabrak sebuah mobil di depannya. Beberapa orang yang memakai topi dan juga masker bergegas turun dan menghancurkan kaca mobil itu dengan tongkat, mereka lalu menyeret keluar seorang pria muda yang berpakaian formal itu. Supir mobil itu pun keluar menolong orang itu, tetapi dirinya ditahan dengan kuat oleh dua orang yang memakai masker wajah itu. Pria muda itu telah dihajar hingga jatuh ke lantai dan kakinya pun ditekan oleh orang lain. Kejadian itu terjadi pada malam hari dan terjadi di sebuah jalanan yang sangat jarang dilewati oleh orang banyak. Tidak terlihat seorang pun di sekeliling mereka dan hanya terlihat sebuah mobil melambatkan kecepatan untuk melihat kondisi di sana, tetapi setelah itu, mobil itu pun pergi dengan cepat. Setelah melihat video itu, aku pun mengembalikan ponsel itu kepada Bruce sambil berkata, hapus video itu, jangan disimpan. Dan jangan digandakan. Iya, aku hanya ingin memperlihatkannya padamu saja. Kata Bruce dan menghapus video itu di depanku. Dia kembali berkata, beberapa orang itu sudah pergi dari sini dengan helikopter agar tidak dicurigai. Mereka tidak lagi berada di Thailand, melainkan sudah berada di Malaysia dan akan tinggal di sana selama beberapa saat. Aku bertanya, apakah kamu sudah mengurus istri dan anakmu juga? Sudah, bawahan dari Suchar telah membantuku mencari sebuah tempat, mereka sudah pergi ke sana beberapa hari yang lalu. Hanya saja aku tidak bisa bertemu dengan mereka untuk beberapa saat ini. Suchar sudah menyuruh bawahannya untuk melindungi mereka. Uang dari Aberco dan Mark sudah habis aku pakai untuk mengurus semua hal ini. Aku mengangguk, uang tidaklah begitu penting, yang terpenting adalah jangan terjadi masalah lain. Kamu juga harus waspada, Mark tidak akan duduk diam saja. Tenanglah, aku punya bawahan dan juga pistol dan dia tidak bisa mengalahkanku di Chiang Mai ini. Mendengar perkataan Bruce, aku teringat kembali kejadian Bruce yang pernah membawa sekelompok orang dan membawa pistol untuk mencari masalah denganku. Dia bahkan mengarahkan pistol itu ke arah kepalaku. Mungkin dia tahu apa yang sedang aku pikirkan, Bruce pun tersenyum canggung. Roman, aku minta maaf akan kejadian dulu. Oh iya, apakah aku perlu memberi satu pistol untukmu, kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Aku menolaknya tanpa ragu, tidak perlu, aku tidak mempunyai sertifikat penggunaan pistol. Barang seperti ini bisa membuat diriku dipenjarakan. Baiklah, kamu bisa meneleponku jika kamu membutuhkannya. Bruce menyuruh orang untuk menyediakan makanan dan kami tidak lagi membahas hal itu. Kami hanya menyantap makanan itu sambil membahas hal-hal tentang makanan. Aku tetap akan merasa bosan jika aku kembali ke hotel, lebih baik jika aku meminum bir di sini sambil mengobrol. Dia memanggil bawaannya untuk masuk termasuk orang yang bisa Muay Thai dan pernah bertemu denganku itu. Dia juga memanggil beberapa gadis dan di antara mereka terdapat dua gadis yang berbadan seksi dan juga berwajah cantik polos. Mereka duduk di sisi kiri dan kananku. Aku tidak merasa segan terhadap mereka karena sebelumnya aku sudah mengenal mereka. Kami pun mengobrol tanpa henti. Tetapi ketika menghadapi wanita malam seperti ini, aku selalu bisa mengontrol diriku karena aku takut terjangkit penyakit dan tidak ingin mencari masalah di sini. Terkadang wanita itu sangatlah merepotkan. Aku kembali ke hotel dengan mobil tuk-tuk setelah pukul 11 malam. Bruce dan beberapa bawahannya mengikutiku dengan motor dari belakang. Tujuan pertama mereka adalah untuk mengantarku pulang dan tujuan kedua adalah ini merupakan waktu mereka untuk balapan motor. Di Thailand sangatlah banyak terdapat grup balapan. Di kota manapun itu, tetap bisa ditemukan pembalap liar pada malam hari. Mereka memamerkan motor-motor mereka yang beragam itu. Bruce juga merupakan salah satu dari bagian mereka. Pada hari kedua, aku bangun lebih awal dan memakai pakaian yang aku beli bersama Elina. Aku lalu membawa kartu pekerjaku dan keluar dari kamar itu dengan kondisi yang rapi. Setelah selesai sarapan di dalam hotel itu, aku pun menunggu kedatangan Elina di lobi. Tidak lama kemudian, Elina pun datang, dia masih saja memakai pakaian pekerja yang berbasis hitam putih itu. Terdapat juga beberapa karyawan proyek BTT yang mengikutinya dari belakang. Setelah menyapa mereka, aku pun ikut dengan mereka pergi ke perusahaan BTT. Setelah pertemuan dan juga acara karaoke kemarin, beberapa karyawan bersikap baik padaku. Elina lah yang memimpin mereka setelah Aspen dipecat. Sekarang ini, aku harus berusaha untuk mengenal mereka dengan cepat dan juga membangun gengsi tersendiri di dunia kerja nanti.
Setelah perusahaan cabang Thailand berdiri, sebagian dari mereka pastilah akan tetap tinggal di tempat ini dan aku akan menjadi pemimpin mereka nantinya. Aku tidak begitu jelas dengan teknik-teknik di dalam aplikasi. Yang akan aku lakukan hanyalah berkomunikasi dan juga berkoordinasi, karena aku sangatlah mahir dalam bahasa Thailand. Sebenarnya Elina telah memperkerjakan seorang asisten yang mengerti bahasa Thailand untuk berkomunikasi. Di dalam proyek ini juga telah direkrut 2 orang karyawan yang mengerti bahasa Thailand, hanya saja kemampuan mereka tidak meyakinkan mereka untuk berkomunikasi. Mereka tidak mahir di dalam komunikasi bisnis. Dulunya aku tidak langsung ikut di dalam proyek ini karena untuk menghindari kecurigaan yang ada. Elina dan Aspen berkomunikasi dengan perusahaan BTT melalui bahasa Inggris. Pihak lawan tidak begitu mengerti bahasa Inggris dan ini menyebabkan kinerja yang tidak begitu bagus. Proyek itu tidak beroperasi secepat yang telah direncanakan. Awalnya aku tidak tahu kalau proyek itu beroperasi selambat itu. Jikalau aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan cuti selama itu dan akan kembali dengan cepat. Begitu banyak pekerjaan yang tetap ditanggung-jawabi oleh Elina. Aku pun mempelajarinya sambil memulai pekerjaan komunikasi dan juga koordinasi. Aku pun berlebur di dalam pekerjaan itu dalam waktu yang singkat. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 127 keadilan. Ini adalah proyek yang akan berjalan sangat lama dikarenakan perusahaan BTT memiliki begitu banyak karyawan dan juga memiliki beberapa pabrik. Dimulai dari modifikasi khusus, penyesuaian, optimisasi, pengujian hingga aplikasi pelatihan, hingga sistem yang diluncurkan dan diimplementasikan secara resmi, seluruh proses memakan waktu setidaknya 1 bulan. Dan setelah implementasi, itu harus terus dioptimalkan dan dijaga sampai memenuhi semua persyaratan BTT dan terus beroperasi dengan stabil. Dan dapat dikatakan juga kalau aku dan beberapa teknisi lainnya harus bekerja sementara di sini untuk beberapa saat. Kemungkinan saja perusahaan cabang Chiang Mai itu sudah beroperasi setelah proyek ini selesai. Nantinya, perusahaan cabang yang akan mengurus masalah pengoptimalan proyek BTT ini, itu juga sama dengan aku yang harus bertanggung jawab akan proyek ini juga. Setelah bekerja selama setengah hari, aku dan beberapa karyawan lainnya bertemu dengan Swadito di restoran. Dia terlihat sangat senang dan menarikku untuk makan siang bersamanya. Dia bertanya kepadaku bagaimana caraku menundukkan para penjahat itu beberapa waktu yang lalu. Aku juga bertemu dengan Avara, dia terlihat begitu segan. Sifatnya berubah menjadi baik kepadaku kemungkinan besar dikarenakan bantuanku kepadanya untuk menyelesaikan masalah video itu kemarin. Pada sore hari, aku mengambil data yang telah dipersiapkan BTT dan juga surat yang telah dipersiapkan perusahaan Tekno ZWK untuk pergi mengganti visa liburanku menjadi visa bisnis. Aku bisa tinggal selama 3 bulan di Thailand. Setelah perusahaan cabang dibuka, maka aku bisa menggantinya kembali menjadi visa pekerja dan bisa tinggal dalam jangka waktu yang panjang. Pada malam hari, aku menraktir tim proyekku untuk makan malam demi menjalin hubungan baik di antara tim kami. Kami berencana pergi ke salah satu restoran yang ada di Jalan Ningman. Harga makanan di sana memiliki khas tersendiri namun harganya tidaklah begitu mahal. Selama 1 harian, aku dan Elina tidak membahas hal lain selain tentang pekerjaan. Setelah makan malam berakhir, beberapa karyawan pun meminta izin untuk pulang. Setelah tersisa kami berdua di sana, aku dan dirinya kembali berjalan dengan aura yang romantis di Jalan Ningman itu. Tetapi hampir tidak ada topik pembahasan di antara kami. Setelah berjalan dalam keheningan selama beberapa saat, aku pun bertanya, kamu berencana kapan untuk pulang? Dia menggelengkan kepala, tidak akan secepat itu, setelah kamu menerima semua pekerjaan di sini, aku tetap harus mengurus masalah perusahaan dengan orang yang telah dikirimkan perusahaan. Tidak ada masalah kan dengan bisnis di dalam negeri. Mereka diawasi oleh manajer departemen mereka masing-masing, tidak akan ada masalah kok. Aku cukup melihat laporan bisnis mereka dan memberi mereka arahan dan target saja. Kamu sangatlah santai menjadi seorang direktur pemasaran. Belakangan ini aku terus bekerja di luar kota, aku terus berbisnis dengan klien dan juga membahas teknologi dengan sekelompok karyawan. Ini tidaklah santai. Aku tersenyum, aku bercanda, maksudku adalah kamu bisa mengatur waktu kerjamu dengan bebas. Dia menganggukkan kepala, tentu saja akan merasa bebas di posisiku sekarang ini, namun sebenarnya aku datang untuk latihan. Direktur Zhou tidak meminta lebih kepadaku. Hanya saja aku melakukan semua ini hanya untuk keluargaku saja. Akulah yang menemukan ide untuk fokus bekerja di Asia Tenggara ini, akulah yang harus bertanggung jawab atas ini. Beberapa waktu ini, aku akan terus bekerja dengan penuh konsentrasi, setelah semua masalah ini selesai, aku akan pulang untuk beristirahat dengan baik.
Aku menoleh dan menatapnya sebentar, wajahnya terlihat begitu tenang dan tanpa beban. Aku pun bertanya, hanya ada beberapa rekan kerja yang datang dari luar negeri, apakah kamu tidak merasa kesepian ketika tidak mempunyai keluarga dan teman di sini? Dia mengangguk, terkadang aku merasa kesepian, apalagi ketika aku tinggal sendirian di dalam kamar pada malam hari. Aku ingin keluar, tetapi aku tidak mengenal tempat ini dan juga tidak ada yang menemani. Aku ingin berkata kalau aku bisa menemaninya di waktu yang akan datang. Tetapi aku tidak bisa mengatakan itu. Aku hanya bisa tersenyum dan berkata dengan ragu, jikalau kedepannya kamu merasa galau dan ingin keluar, kamu bisa mengajakku. Aku bisa bahasa Thailand dan juga mengenal budaya setempat. Aku juga memiliki beberapa teman di sini yang bisa membawamu pergi berkeliling. Jikalau waktu memungkinkan, kita boleh pergi ke Bangkok, Phuket, Pattaya dan lainnya untuk liburan. Baik, aku sangat ingin pergi ke tempat-tempat yang kamu katakan tadi. Setelah proyek itu hampir selesai nanti, kita boleh pergi ke Phuket untuk liburan selama 2 hari. Lautan di sana sangatlah jernih. Oh iya, apakah kamu bisa berenang? Aku bisa berenang ketika masih kecil. Baiklah kalau begitu. Kami pun berjalan di jalan Ningman ini sambil membahas tempat wisata. Ketika kami membahas lautan, di benakku seketika muncul adegan di mana dirinya memakai baju renang dan aku seketika sangat berharap. Itu adalah pemandangan terindah di dunia ini. Aku dan Elina berjalan pulang ke hotel dan berpisah di depan pintu kamar masing-masing. Pada hari kedua, dia tetap saja terlihat cuek seperti pada umumnya, dia tidak membahas topik lain denganku pada jam kerja. Pada sore hari, aku menerima telepon dari Carlos. Dia sudah menerima informasi kalau aku telah kembali ke Chiang Mai. Dia ingin menggajakku makan bersama. Dia adalah seorang polisi berlevel tinggi, aku tentu saja tidak akan menolaknya jika dia ingin mengajakku makan bersama. Setelah bertemu dengan Carlos si gemuk itu di restoran, dia pun berkata kepadaku, karena dia menyelamatkan para sandera dalam beberapa jam setelah penculikan, dia memusnahkan semua perampok dan mendapatkan prestasi yang besar. Dia akan menerima medali kerajaan ataupun sejenisnya, dan dia akan segera naik jabatan. Oleh karena itu, dia sangat ingin menraktirku makan. Waktu itu, jikalau aku melapor kepada kantor polisi dan bukan mencari dirinya, mungkin saja kantor polisi akan menugaskan para polisi yang memiliki tingkatan lebih tinggi dan juga berada di tempat terdekat dari lokasi kejadian. Dan juga mengirim sekelompok polisi khusus ataupun para komandan yang memiliki peringkat lebih tinggi dibanding dirinya. Bagaimanapun penculikan bukanlah kasus yang biasa. Apalagi yang ditangkap merupakan 2 orang anak-anak. Kedua anak-anak itu merupakan wisatawan yang sangat kaya. Kalau itu yang terjadi, maka kasus ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Carlos, dan dia hanya akan tetap menjadi ketua kelompok polisi pada umumnya. Tetapi aku hanya menghubungi Carlos dan dia pun mengirimkan pasukan polisi dari cabangnya sendiri dan dialah yang mendapatkan hasil baik dari kejadian ini. Dapat dikatakan kalau dia mendapatkan semua ini karena aku. Carlos mengatakan bahwa dia telah mengajukan permohonan untukku dan menyarankan kepada pemerintah kota Chiang Mai untuk memberi saya sertifikat warga kehormatan. Aku menjadi tertarik setelah mendengar itu. Ini bukanlah kompetisi maraton yang diadakan oleh Menteri Pariwisata, dan sertifikat yang diberikan adalah sertifikat warga kehormatan dan bahkan sertifikat ini dikeluarkan oleh pemerintah kota. Keuntungannya sangatlah banyak dan hak tempat tinggal jelas bukan lagi merupakan masalah. Kegiatan bisnis, pekerjaan, pariwisata, semua aspek akan mendapatkan kenyamanan tersendiri dan bahkan aku akan mendapatkan undangan untuk berpartisipasi dalam beberapa pertemuan besar setiap saat. Artis Teresa Teng juga merupakan warga kehormatan Chiang Mai, tempat ini sudah menjadi seperti rumah sendiri bagi dirinya. Sertifikat warga kehormatan ini sangat sulit untuk didapatkan, orang-orang yang memberikan sumbangan di bidang ekonomi, budaya dan juga lainnya yang akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Orang seperti diriku yang berbisnis dengan banyak pengusaha setempat dan menolong 3 sandera dan bahkan menangkap 3 orang penculiklah yang kemungkinan bisa mendapatkan sertifikat ini. Tetapi Carlos tidak mungkin melaporkan keadaan yang ada sebenarnya. Jikalau dia melakukan itu, maka semua kerja kerasnya akan direbut oleh diriku. Jangan memandangnya karena dia dengan baik hati menraktirku untuk makan malam sekarang. Pria gendut ini yang terlihat ramah ini sangat licik. 1 atau 2 perampok yang ada di dalam laporannya itu ditangkap oleh aku, dia pasti menulis laporan kalau dialah yang menolong ketiga sandera itu. Dan juga dialah yang menangkap perampok bersenjata sengit itu, sehingga dia seolah-olah memberikan bantuan yang sangat besar. Jadi, aku pastilah tidak akan lagi mendapatkan sertifikat warga kehormatan itu. Carlos membahas hal ini denganku hanya karena dia ingin memperlihatkan betapa adilnya dia kepadaku. Aku tidak membongkar semua itu dan hanya tersenyum sambil berterima kasih kepadanya.
Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 128 sakit hati karena cinta. Penghargaan juga sudah cukup bagiku, seharusnya Carlos tidak berani mengurangi bonus yang seharusnya ia berikan padaku. 80 atau 10.000 bat juga merupakan nominal yang lumayan banyak. Lebih baik lagi jika nominalnya di atas itu, orang-orang di Cina akan mendapatkan bonus sebesar puluhan juta jika melakukan hal-hal yang berani. Aku bahkan telah menolong 3 orang dan menangkap 3 orang lainnya, 100.000 bat merupakan nominal yang tidak banyak. Itu hanya sekitar 45 juta saja jika dirupiahkan. Setelah selesai makan bersama Carlos, kami pun mengobrol. Setelah melihat Carlos yang memerhatikan jam tangannya, aku pun langsung meminta bil kepada pelayan. Jika orang lain melihat jam tangan, berarti dia sedang mengaba-abakan kalau dia ingin segera pergi. Carlos juga terlihat mengerti kondisi, dia membayar semua biaya makanan kali ini dan mengantarku kembali ke hotel. Melihat waktu yang masih tidak begitu larut, aku pun mengingat kembali perkataan Elina kemarin malam. Aku pun meneleponnya dan bertanya apakah dia ingin jalan-jalan atau tidak. Suara Elina sedikit lemas dan dia berkata dia tidak ingin keluar karena tubuhnya tidak begitu sehat. Aku bertanya ada apa dengannya, tetapi dia tidak ingin mengatakannya dan segera menutup teleponku. Aku melihat tanggal pada ponselku dan seketika merasa terkejut. Tepat 1 bulan dia kembali sakit. Pastilah dikarenakan dia sedang datang bulan dan merasa kesakitan. Oleh karena itu, aku mencari sebuah minimarket dan mencari barang yang sama dengan waktu itu. Aku lalu kembali ke hotel dan mengetuk pintu kamarnya. Setelah beberapa saat, Elina pun bertanya sesuatu. Setelah mendengar suaraku, dia lalu membuka pintu kamarnya. Wajahnya begitu pucat dan terlihat tidak begitu bersemangat. Aku sudah membelikan barang itu untukmu, aku akan memasak sup jahe untukmu. Kataku sambil mengangkat plastik pada tanganku. Elina lalu mengangguk dan berkata, terima kasih, dia lalu mempersilahkan diriku masuk. Aku masuk membawa barang-barang itu dan menutup kembali pintu kamar sambil berkata, silahkan berbaring dulu, oh iya, apakah pembalutmu masih ada? Ada. Baiklah kalau begitu, berbaringlah. Dia pun kembali berbaring dan menutupi kedua kakinya dengan selimut. Aku lalu mengambil sebuah ketel dan menuangkan air ke dalam untuk dimasak. Aku lalu membersihkan jahe dan angkau. Aku pun memasukkannya ketika air sudah mendidih. Setelah beberapa menit berlalu, aku pun menuangkan sup itu ke dalam gelas dan merendam gelas itu di dalam air dingin agar tidak begitu panas. Beberapa saat kemudian, aku pun membawa segelas sup itu ke depannya sambil berkata, ini sedikit panas, berhati-hatilah. Terima kasih, katanya dengan pelan sambil menerima gelas itu. Dia lalu meniupnya dan meminumnya dengan pelan. Apakah sakitnya masih sama seperti waktu itu? Dia menundukkan kepala, hampir sama, tetapi tidak sesakit dulu. Aku sedikit ragu dan menunjuk ke arah kakinya, bagaimana kalau aku memijatmu? Dia mengerucut dan pada akhirnya dia mengangguk sambil bergumam, Aku melepas sepatuku dan duduk di atas kasur sambil membuka selimutnya itu. Elina sudah mengenakan sebuah rok tidur berwarna putih. Terlihat kedua kakinya yang panjang dan putih serta mulus itu. Dia kelihatannya sedikit gugup dan memegang roknya dengan erat. Dia juga menutup kedua kakinya dengan sedikit kuat. Aku pun berkata dengan sedikit canggung, tariklah sedikit rokmu ke atas, itu menutupi titik akupuntur. Dia menundukkan kepala dan tidak berani menatapku, tetapi dia tetap menarik roknya hingga ke atas lutut. Aku menarik nafas yang dalam dan berusaha untuk bersikap tenang. Aku lalu meraih pergelangan kakinya dan mengangkatnya untuk mencari titik akupuntur yang cocok lalu memijitnya pelan. Kulitnya sangatlah licin. Silakan diminum, itu akan segera dingin. Kataku sambil tersenyum guna mengalihkan perhatiannya. Dia masih saja menundukkan kepala, dia pun menjawab, iya, lalu kembali meminum sup jahe itu. Aku kembali bertanya, apakah kamu sudah makan malam? Makan apa? Aku tidak hentinya bertanya hal-hal yang tidak penting hanya untuk mengalihkan perhatiannya. Dia juga menjawab setiap pertanyaanku dan tidak lama kemudian, dia terlihat sedikit lebih tenang. Roman, kamu dulunya sering memasak sup ini untuk Keisha kan? Apakah kamu juga memijitnya seperti ini? Tanyanya secara tiba-tiba. Aku sedikit terbengong dan kembali tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Kata orang, wanita adalah makhluk hidup yang penuh akan rasa penasaran, Elina juga termasuk di dalamnya. Kamu terlihat begitu mahir, seharusnya kamu sering memijitnya kan? Tanya Elina. Aku hanya tersenyum, beberapa kali saja, dia juga pernah merasa kesakitan karena datang bulan. Dia tidak berkata apapun dan hanya menatapku dengan matanya yang besar itu. Aku tidak ingin membicarakan hal ini, oleh karena itu, aku pun menundukkan kepala dan memijitnya dengan penuh konsentrasi.
Beberapa saat kemudian, dia kembali bertanya, sebenarnya kamu begitu baik kepadanya, hanya saja kamu mengabaikannya ketika kamu sibuk bekerja. Tetapi kamu masih mencintainya bukan? Aku pun menggelengkan kepala, dulu aku mencintainya tetapi tidak untuk sekarang. Apakah kamu membencinya? Setelah dia mengatakan itu waktu di perusahaan, aku sudah tidak membencinya lagi. Di dalam hubungan percintaan itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Akulah yang tidak berbuat lebih baik dan dia ingin mencari yang lebih baik lagi. Tidak ada hal yang perlu dibenci. Tetapi kamu telah dilukai olehnya. Siapa yang tidak pernah terluka sebelumnya, yang disebut sakit karena cinta itu tidak jauh berbeda dari luka terbakar ataupun jatuh, itu hanya rasa sakit yang bersifat sementara. Di zaman sekarang ini, siapa lagi yang tidak pernah jatuh cinta dan tidak pernah putus cinta? Semua orang di dunia ini pernah merasakan jatuh cinta dan rasa sedih dari putus cinta, dan ada orang yang tertawa dan ada yang merasa bahagia. Aku hanya salah satu dari mereka yang tidak pernah merasa puas, tidak ada yang spesial juga. Bukankah aku masih hidup dengan baik sekarang? Elina tidak bertanya lagi dan hanya menghayal sambil memegang gelas itu. Melihat ekspresinya, aku teringat akan sesuatu dan tertawa, Direktur Elina, aku lupa kalau kamu tidak pernah berpacaran sebelumnya. Tentu saja kamu tidak pernah merasa putus cinta dan juga merasa bahagia. Petik 2. Dia menggigit bibirnya dan menendang aku dengan marah. Aku baru saja menggapai telapak kakinya dan dia berusaha menendangku, tetapi dia merasa geli akan hal itu. Aku pun mencuri kesempatan untuk menggeli kakinya. Dia pun tertawa riang sambil berusaha menendangku sekuat tenaga. Aku pun terjatuh di bawah kasur karena tendangannya. Ketika terjatuh, aku pun melihat bagian dalam roknya itu. Oleh karena itu, aku tidak ingin berdiri karena aku sedikit bereaksi dan muncul berbagai hal aneh di dalam otakku. Sayangnya, dia sedang menstruasi di saat ini. Aku sangat membenci perasaan diganggu seperti ini. Semalam aku seharusnya membawa salah satu gadis Thailand di bar Bruce pulang dan menyumbangkan beberapa hormonku. Wanita malam itu sudah memberi aba-aba kepadaku beberapa kali. Roman, kamu kenapa? Kata Elin sambil beranjak ke tepi kasur. Aku mengangkat kepalaku dan wajahku bersentuhan dengan rambutnya yang panjang itu. Sedikit geli dan ini juga membuat diriku semakin menikmati. Aku lalu melambaikan tanganku dan berkata, tidak apa-apa, hanya terjatuh saja kok. Pantatku sedikit sakit, tetapi itu akan segera menghilang nanti. Setelah dia memastikan tidak terjadi apa-apa padaku, dia pun tertawa keras. Aku sedikit kehabisan kata-kata, aku pun menghela nafas dan bangkit berdiri, istirahatlah lebih awal. Aku akan kembali dulu. Marah, katanya sambil menatapku dengan mata penuh kasihan. Tidak, aku tidak mungkin marah secepat itu, hanya saja pantatku sedikit sakit. Aku ingin pulang dan memijitnya. Haha, kamu tidak ingin memijat kakiku lagi. Aku menghela nafas dan berkata, aku ingin pergi mencuci tangan dulu. Setelah itu, aku pun masuk ke dalam toilet. Aku membuka keran air dan mencuci wajahku dengan kuat, aku berusaha untuk menenangkan diriku. Ketika kembali ke kamar, Elina sudah memakai kembali selimut itu dan hanya mengeluarkan betisnya yang mulus itu saja. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 129 tidak akan kembali. Aku kembali duduk di atas kasur dan meraih kakinya lalu kembali memijatnya. Roman, jikalau Keisha menyesal dan kembali mencarimu, apakah kamu akan menerimanya? Tanya Elina dengan cuek. Aku menggelengkan kepala dengan tanpa ragu, tidak mungkin, aku tidak akan kembali mengulangnya. Sebenarnya, aku merasa dia lumayan baik dan hubungan kalian sangatlah disayangkan. Kalian sudah bersama beberapa tahun, namun pada akhirnya, seperti Christopher dan Morina. Mereka sudah bersama sejak dulu, mereka sudah saling kenal dan setelah mereka berhasil di bidang bisnis dan keluarga, mereka malah memilih untuk berpisah. Aku pun tersenyum, tidak ada yang perlu disayangkan. Ini diibaratkan seperti para mantan yang menanam pohon untuk menyejukkan penggantinya. Orang-orang yang tidak pernah merasakan beban di dalam sebuah hubungan tidak bisa dikatakan dewasa dalam hal percintaan. Orang-orang yang pernah mencintai, pernah putus cinta, pernah bahagia dan juga sedihlah yang akan mengerti apa itu cinta sejati. Jika mereka bertemu dengan pasangan selanjutnya, mereka akan lebih mengerti untuk menyayanginya dan bagaimana cara yang lebih baik untuk mencintainya. Lagi pula kenapa kamu terus membahas Keisha, kamu tahu jelas kalau aku tidak ingin mengungkitnya lagi. Kamu selalu menabur garam ada lukaku. Elina tidak menjawab dan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, aku meletakkan kakinya dan berkata, sudah cukup pijitannya. Kamu sudah boleh beristirahat dan jangan lupa untuk memakai selimut. Kamu tidak boleh kedinginan ketika sedang menstruasi. Aku akan pulang dulu. Dia mengangguk, terima kasih.
Setelah kembali ke kamar, aku pun membuka bajuku dan melemparnya ke atas kasur. Aku masuk ke dalam kamar mandi dan membuka shower lalu berdiri di bawah pancuran air yang dingin itu. Aku ingin menenangkan pikiran dan juga tubuhku. Aku tidak ingin lagi memikirkan suara tawaan Elina dan juga bagian dalam roknya yang mulus itu. Aku harus mengakui kalau aku sangat tertarik pada Elina, baik itu tubuhnya maupun perasaannya. Beberapa saat kemudian, aku keluar dari kamar mandi dan mengeringkan badanku lalu memakai sebuah celana dan juga baju kaos yang telah aku jadikan sebagai baju tidur. Aku lalu duduk di atas kursi sambil merokok. Aku kembali terpikir akan perkataan Elina tadi, apakah aku masih mencintai Keisha? Jikalau Keisha menyesal dan kembali menemuiku, apakah aku akan menerimanya? Mungkin aku belum bisa melupakannya sekarang, tetapi aku sudah tidak mencintainya lagi dan tidak mungkin untuk menerimanya. Dia juga tidak mungkin kembali. Aku tidak ingin memikirkan hal ini, aku pun membuka televisi lalu menonton sinetron yang membosankan itu, aku berusaha untuk terlelap di dalam tidurku. Hari kedua, ketika aku bertemu dengan Elina, dia masih terlihat cuek seperti pada umumnya. Di dalam perjalanan ke BTT, aku pun bertanya tentang keadaan tubuhnya sekarang. Dia pun berkata dengan tenang kalau tubuhnya sudah lumayan membaik dan tidak melanjutkan pembahasan lain lagi. Seharian ini aku tidak berkomunikasi dengan orang lain selain membahas masalah pekerjaan. Setelah pulang bekerja, aku teringat kembali suara tawaan Elina dan juga bagian dalam roknya yang mulus itu. Perasaanku semakin kacau, aku pun memilih untuk tidak kembali ke hotel dan pergi ke bar carat untuk meminum bir bersama Bruce. Pukul 8 malam, aku duduk di dalam ruangan di bar itu dengan perasaan yang galau. Aku pun memilih untuk keluar dan duduk di meja bar yang ada di depan. Aku lalu menari bersama beberapa bawahan Bruce dan juga beberapa gadis di sana. Ketika merasa sedikit mabuk, gadis Thailand itu pun merangkul bahuku lalu mendekat ke bagian telingaku dan membisikkan sesuatu. Di saat ini, bar yang awalnya terlihat bising itu seketika menjadi hening. Aku menoleh dan melihat sekelompok orang berjalan perlahan memasuki bar ini. Sekelompok orang itu dipimpin oleh seorang pria berumur 30-an yang memakai kacamata dan terlihat berpendidikan. Di sampingnya terdapat 5 orang pria kekar yang berpakaian serba hitam. Sangat jelas kalau mereka adalah ajudannya. Di luar pintu terlihat 2 orang yang tidak ikut masuk, salah satu dari mereka merupakan pembantu di rumah Elina yaitu Karihe. Salah satu lainnya adalah Elina. Dia menatapku dengan tanpa ekspresi. Dan aku sedang dikerumuni serta dirangkul oleh sekelompok gadis Thailand. Bahkan mereka menempel ke bagian telingaku dengan jarak yang sangat dekat. Aku tersadar dan langsung mendorong gadis Thailand itu. Elina tetap saja tidak berekspresi dan mengalihkan pandangannya dari tubuhku, dia lalu menoleh dan pergi dengan tenang. Aku menatap kepergian bayangan tubuhnya itu dan seketika merasa hampa di dalam hatiku. Tidak nyaman. Apakah aku harus mengejarnya? Tetapi, kenapa aku harus mengejarnya? Apa yang harus katakan jika aku mengejarnya nanti? Menjelaskan kalau aku tidak berhubungan dengan gadis Thailand itu. Kenapa aku harus memberi penjelasan? Dia bukanlah siapa-siapa bagiku. Apa hubungan dengannya jika aku datang ke bar ini untuk mencari gadis malam? Sepertinya tidak ada hubungan apapun dengannya. Aku hanyalah seorang preman yang baru saja keluar dari penjara dan memiliki dunia yang berbeda dengan dirinya. Kami pun kembali berhubungan dikarenakan masalah pekerjaan saja. Aku masih mengingat perkataan Kari kepada Mark, kalau keluarga Elina tidak akan mendukung kalau aku berpacaran dengan Elina. Mereka bukan meremehkanku, hanya saja ini adalah keadaan yang sebenarnya. Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk diriku sendiri. Jadi, biarkan saja dia pergi, tidak ada yang perlu dijelaskan. Setelah memikirkan itu, aku seketika merasa kehidupanku seperti sebuah sinetron yang sangat membosankan. Ketika sedang memikirkan hal yang lain, aku melihat pria yang terlihat berpendidikan itu sudah hampir sampai di depan meja bar. Kelima ajudannya itu pun mengelilinginya. Para bawahan Bruce merasa ada yang tidak beres dan mereka pun mulai mengelilinginya. Apakah kamu adalah Bruce? Kata pria itu menggunakan bahasa Mandarin sambil tersenyum. Salah satu ajudannya membantunya untuk menerjemahkan perkataan itu. Bruce sedang merokok dan menatap pria itu sambil bertanya, siapa kamu? Pria yang terlihat berpendidikan itu pun tertawa, namaku adalah Clay, Mark adalah adik kandungku. Setelah perkataan itu diterjemahkan, Bruce pun menghisap rokok itu dan menghembuskan asap itu ke wajah Clay tanpa segan. Dia lalu berkata, apakah ada masalah? Clay tidak menghiraukannya dan tersenyum sambil berkata, tujuanku ke sini adalah untuk memastikan sebuah hal, apakah kamu merupakan dalang dari kejadian adikku itu? Bruce menggelengkan kepala, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Hehe, Pak Bruce, orang yang benar itu tidak akan berbohong.
Beberapa orang yang beraksi itu berbicara menggunakan bahasa Thailand dan salah satu mereka bahkan berkata menggunakan bahasa Mandarin. Dia berkata kalau ini merupakan karma dari menculik anak-anak. Beberapa saat yang lalu, anak dari Pak Bruce sendiri bukankah baru saja diculik, jadi, ini adalah aksimu kan, Pak Bruce? Setelah mendengar terjemahan dari ajudannya, Bruce pun tertawa cuek, kalau begitu, katakan kepadaku apakah Mark adalah dalang di balik kasus penculikan itu. Clay menggelengkan kepala, maaf Pak Bruce, meskipun aku sangat marah akan kasus penculikan itu, tetapi aku tidak tahu siapa yang melakukan itu. Bruce menghembuskan asap yang padat dan menggelengkan kepala, maaf Pak Clay, meskipun aku sangat marah akan adikmu, tetapi aku tidak tahu siapa yang melakukan itu. Mendengar perkataan Bruce, Clay tersenyum dan berkata, Pak Bruce, tujuanku ke sini hari ini adalah untuk memberitahu kamu kalau orang yang melakukan itu nantinya akan menerima balasan yang setimpal. Aku tidak peduli apakah kamu akan mengaku atau tidak. Bruce tersenyum, apakah kamu sedang mengancamku? Setelah perkataan itu terucap, bawahannya pun langsung bersiap siaga, beberapa orang bahkan sudah mengeluarkan stik baseball dan juga parang yang tidak tahu dari mana asalnya. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 130 menemui orang yang bersangkutan. Ekspresi kelima pengawal itu terlihat begitu serius dan setelah melindungi Clay, mereka pun menatap sekelompok orang di depannya dengan wajah yang penuh ancaman. Clay terlihat tidak merasa takut dan wajahnya tetap saja dihiasi oleh senyumannya yang datar itu, Pak Bruce, aku bukan datang untuk mengancammu. Aku hanya sedang memberimu gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bruce tidak menjawabnya dan hanya mengeluarkan sebuah pistol dan menembakkan peluru ke arah bawah meja bar itu. Beberapa bawahannya pun mulai mengeluarkan senjata sambil menatap ke arah Clay dan juga kelima bawahannya itu. Ekspresi pada wajah Clay tidak berubah dan dia menundukkan kepala lalu tertawa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah diriku berada. Apakah kamu adalah Pak Roman? Suasana hatiku tidak begitu baik dikarenakan aku baru saja tersadar dari kepergian Elina tadi, aku pun meliriknya sambil berkata, katakan apa yang ingin kamu katakan, jikalau tidak ada silahkan pergi. Clay pun berkata, Pak Roman, aku hanya ingin berkata kalau dendam di antara kamu dan adikku tetap harus diselesaikan suatu hari nanti. Tidak usah pura-pura berpendidikan di sini, pergilah. Kataku dengan sedikit marah. Aku lalu menghidupkan sebatang rokok dan tidak menghiraukannya lagi. Kita akan tetap bertemu di lain waktu. Kata Clay dengan tersenyum. Setelah itu dia pun berjalan keluar. Bruce tidak menahannya karena bagaimanapun juga berantem di dalam bar bukanlah hal yang baik dan kemungkinan juga akan dipenjara lagi. Setelah Clay berjalan keluar, Bruce pun bertanya, Roman, menurutmu apa cara yang akan ia gunakan untuk mencelakaiku? Aku berpikir sejenak dan berkata, dia kemungkinan akan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara gelap untuk mencelakaimu. Kedua adalah mencelakaimu langsung dengan menyewa orang-orang yang lebih kuat darimu untuk menghajarmu. Bruce mengangguk dan berkata, orang yang paling kuat di kawasan ini adalah Suchard, tetapi Clay tidak mungkin bisa menyewanya karena dialah yang merupakan dalang dari kejadian itu. Orang lain juga tidak akan berani menerima sogokan Clay untuk melawan Suchard. Jika dilihat dari sisi ini, dia tidak akan bertindak dengan cara gelap. Aku menggelengkan kepala, tidak pasti, bagaimana kalau dia menyewa orang yang bukan tinggal di daerah sini, seperti para bandit yang berada di kawasan perbatasan Thailand dan Myanmar. Bruce mengerutkan kening dan menghisap rokoknya itu dengan dalam. Beberapa saat kemudian, dia pun tersenyum cuek, tidak peduli siapa yang dia sogok, aku akan menunjukkan kehebatanku jika mereka berani memasuki Chiang Mai ini. Kamu harus tetap waspada. Lebih baik kamu tidak usah pergi balapan motor lagi jika personilnya sedikit. Bruce mengangguk, tenang saja, aku akan berhati-hati. Beberapa waktu ini, aku akan tetap bersama bawahanku di sini. Aku tidak akan keluar dari bar ini jika tidak ada hal penting lainnya. Kamu juga Roman, kamu sering berjalan sendirian di luar sana. Kamu juga harus pergi bekerja. Itu sangatlah berbahaya. Aku menepuk pundaknya. Bruce, ada sebuah pepatah mengatakan jika ingin mengetahui jelas sebuah hal, harus mencari orang yang bersangkutan dengan hal ini. Orang yang ingin mereka celakai adalah kamu, aku hanyalah seorang pembantu di dalam masalah ini. Lagi pula aku adalah seorang pengusaha luar negeri, jikalau aku dihajar, maka itu akan menarik perhatian banyak polisi dan itu tentunya akan mempengaruhi segala rencana mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyentuhku sebelum mengalahkanmu. Tujuannya adalah untuk memperlancar segala rencana mereka. Setelah berpikir, Bruce pun mengangguk bagaimanapun, kamu harus tetap waspada. Iya, aku akan tetap waspada kok. Roman, bagaimana kalau kamu membawa sebuah pistol untuk melindungi dirimu sendiri? Aku tetap saja khawatir padamu. Ketika mengatakan itu, Bruce pun memberikan pistol hitam itu kepadaku.
Aku mengambilnya dan mengembalikannya kepada Bruce sambil berkata, tidak dulu deh, aku tidak mempunyai sertifikat dan aku akan dipenjara jika membawa barang seperti ini. Bruce sedikit tidak berdaya, kalau begitu aku akan menyuruh bawahanku untuk melindungimu. Tidak perlu, apakah kamu sudah lupa kalau waktu itu kamu mengirim 100 orang yang tetap saja tidak bisa melindungiku, pihak lawan tidak perlu menggunakan pistol untuk melawan orang kecil sepertiku. Mungkin mereka hanya akan menghajarku dengan pukulan saja. Aku tetap bisa melarikan diri asalkan mereka tidak menggunakan pistol. Baiklah. Bruce tidak lagi menasehatiku dan dia mengarahkan gelas ke arahku. Aku pun mengangkat gelasku dan bersulang dengannya. Pukul 10 malam, aku pun bangkit berdiri dan bergegas pergi. Ketika aku keluar dari pintu bar, aku memandang sekeliling dan tidak menemukan orang-orang yang mencurigakan di sekitar sana. Bruce menyuruh bawahannya untuk mengantarku kembali ke hotel. Setelah masuk ke dalam hotel, aku melihat Elina dan Kari sedang duduk di lobi. Melihat diriku masuk, mereka pun berdiri. Kari tersenyum padaku, tetapi Elina tetap saja tidak berekspresi. Dia mengangguk dan memberi aba-aba kepadaku untuk menghampirinya. Aku pun berjalan menghampiri mereka. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Elina dengan cuek. Aku tersenyum, tidak apa-apa kok. Baguslah kalau tidak apa-apa, Kari ingin membahas sesuatu denganmu. Aku merasa sedikit ragu, tadi, kamu mengerti kan, gadis Thailand itu lebih ramah dibanding lainnya. Tidak seperti yang kamu pikir. Aku tidak berpikir lebih. Kata Elina dengan tenang. Baguslah kalau begitu. Kataku tersenyum dan beranjak duduk di depan Kari. Nona, apakah aku boleh ngomong secara pribadi dengannya? Kata Kari kepada Elina. Elina sedikit ragu dan dia pun mengangguk. Dia menatapku sebelum pergi dan masuk ke dalam lift. Setelah Elina masuk ke dalam lift, Kari pun menatapku sambil berkata, Roman, kamu seharusnya tahu jelas apa tujuanku mencarimu. Aku mengangguk, kamu ingin aku menjauhi Elina, benar kan? Tidak salah, kamu adalah orang yang pintar. Kamu juga seharusnya tahu kalau keluarga Elina tidak berharap kamu begitu dekat dengannya. Apalagi setelah Mark mengalami kejadian itu. Mereka tahu kalau hal ini berhubungan denganmu. Dan juga, Kari tidak melanjutkan perkataannya. Dia mengeluarkan sebuah berkas dari tasnya lalu meletakkannya di atas meja yang ada di depanku. Roman, kami tahu kalau kamu sedang berhubungan dengan sebuah perusahaan penyeludupan. Pemilik perusahaan itu adalah Jack dan dia adalah temanmu ketika di dalam penjara. Benar kan? Aku mengambil berkas itu dan di atas berkas itu tertulis jelas seluruh informasi yang berhubungan dengan Jack dan keluarganya. Bahkan kasus istrinya yang tertembak mati itu pun tertulis jelas di sana. Kari berkata, menurut sepengetahuan kami, Jack sedang melakukan perebutan atas kekuasaan di keluarganya sendiri. Perebutan ini bukan seperti yang orang biasa alami, melainkan perebutan yang bahkan melibatkan pisau ataupun pistol. Ini semua tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kamu juga tahu kalau kamu adalah orang yang ramah, kamu akan membantunya jika dia merasa kesulitan. Oleh karena itu, kami berharap Nona Elina tidak ikut terlibat akan hal ini. Aku meletakkan berkas itu, apakah Elina tahu akan hal ini? Dia hanya tahu kalau relasimu sangatlah kacau, namun dia tidak mengetahui masalah Jack ini. Kami tidak berencana untuk memberitahunya dan berharap kalau kamu bisa pergi menjauhinya. Ini semua demi kebaikannya. Aku terdiam sebentar dan mengangguk, aku akan memikirkannya dulu, jikalau memang harus pergi, aku juga harus menghabiskan sedikit waktu untuk mencari jalan keluar lainnya. Baik, aku harap kamu tidak mengecewakan kami. Kari bangkit berdiri dan mengulurkan tangan ke arahku. Aku pun berjabatan tangan dengannya lalu berjalan ke arah lift. Setelah sampai di atas dan keluar dari lift, aku menemukan Elina yang berdiri di depan lift itu. Apa yang Paman Kari katakan padamu? Tanya dia. Aku sedikit ragu, dia menyuruhku untuk mengundurkan diri dan menjauh darimu.